Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kepada seluruh rekan-rekan mahasiswa dimanapun rekan-rekan berada. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait dengan metode pengumpulan data yang merupakan sebab dari mata kuliah metodologi penelitian. Metodologi pengumpulan data ini sangat penting dalam kita yang namanya melakukan penelitian ilmiah atau dalam penulisan karya ilmiah sendiri karena metode pengumpulan data ini merupakan metode yang sangat inti dalam kita untuk memperoleh data, dalam kita untuk mendapatkan data yang akan kita kumpulkan sebagai bahan atau dasar kita untuk melakukan penelitian. Ada beberapa yang perlu kita pelajari, yakni yang pertama terkait dengan sumber data. Nah, sumber data ini dari mana berasal dari data-data yang akan kita jadikan sebagai bahan penelitian itu terbagi menjadi dua, yakni dalam memperoleh data tersebut, peneliti atau yang kita lakukan dalam mengambil sebuah data itu ada dua, ya, ada dua jenis dari sumber data tersebut. Yang pertama adalah data primer, ya, atau primary data yang mengacu pada sebuah informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat atau variabel yang rekan-rekan gunakan sebagai topik dalam penelitian dengan tujuan supaya lebih spesifik atau lebih terinci terkait studi-studi yang gunakan dalam melakukan sebuah penelitian. Nah, sumber data primer ini diantaranya adalah responden individu atau kelompok fokus dan panel yang secara khusus ditentukan oleh peneliti. Sebagaimana kita ketahui bahwa data primer ini adalah data yang didapatkan langsung dari respondennya atau data yang diperoleh peneliti langsung dari responden yang memegang data tersebut. Itu adalah data primer, adalah yang bisa dikatakan data primer ini secara sederhana data tersebut yang kita ambil langsung ke sumber aslinya tanpa adanya perantara. Sedangkan dengan data sekunder atau secondary data itu mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada atau sumber-sumber yang sudah dipublikasi atau sumber-sumber yang sudah disahkan atau dibukukan. Itu yang data sekunder. Jadi sumber data sekunder ini dapat diperoleh dari catatan atau dokumentasi perusahaan, boleh dalam bentuk laporan keuangan, boleh dalam bentuk catatan transaksi kegiatan. Nah, itu dalam bentuk sumber data sekunder yang didokumentasi oleh sebuah perusahaan. Publikasi pemerintah seperti artikel dan sebagainya, terus analisa dari industri oleh media, situs web, internet, dan lain-lainnya. Itulah dimaksud dengan data sekunder. Perbedaan antara data primer dan data sekunder adalah kalau data primer itu datanya kita langsung ambil ke sumber aslinya, yakni responden yang akan kita teliti. Sedangkan data sekunder itu adalah data yang telah ada atau data yang telah dikumpulkan atau data yang telah dibukukan. Ya, kalau di dalam penelitian teman-teman itu lebih ke tepatnya adalah data yang sudah berupa laporan keuangan atau yang sudah konkret atau yang sudah dibukukan. Nah, itu sumber data, ya. Ini adalah sumber data primer dan data sekunder. Nah, kita lihat dari data primer tersebut, ya kita bahas satu persatu. Sumber data primer adalah data primer data yang dikumpulkan langsung, ya, seperti yang saya sebutkan tadi. Data yang dikumpulkan langsung dari sumber aslinya oleh peneliti untuk tujuan penelitian tertentu. Data ini biasanya dikumpul melalui metode melibatkan interaksi langsung dan observasi. Seperti apa interaksi langsung atau observasi ini adalah dalam pengambilan data primer ini, ya, dalam pengambilan data primer ini itu biasa menggunakan wawancara, penyebaran kuesioner atau angket atau melakukan observasi lapangan. Oke. Data primer ini lebih terfokus ke bagaimana peneliti langsung mengambil datanya ke responden.
langsung mengambil ke datanya ke sumber aslinya tanpa ada perantara dengan cara wawancara, dengan cara menyebar kuesioner, dengan cara melakukan observasi lapangan. Ya, itu dalam data primer. Yang kedua, itu ciri-ciri dari data primer. Ya, ciri-ciri data primer itu sudah jelas originalitas. Kenapa original? Karena data itu kita langsung kayak ambil kepada sumbernya. Ya, kita langsung mengambil data sumbernya tanpa ada perantara pihak lain. Ya, data ini belum pernah dikumpulkan atau diolah sebelumnya oleh pihak lain. Karena dalam data primer ini ya, kita melakukan penelitian dengan menjumpai orang langsung tanpa ada perantara orang lain. Jadi benar-benar pihak pertama atau peneliti mengambil data langsungnya kepada sumber aslinya. Yang kedua adalah spesifik untuk tujuannya. Kenapa demikian? Data primer dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan atau tujuan penelitian. Ya. Nah, kita lebih terfokus atau lebih terperinci terhadap tujuan penelitian kita. Yang ketiga adalah proses pengumpulan datanya langsung. Namanya data primer itu mengambil langsung kepada peneliti. Jelas ya proses pengumpulan langsung. Jadi peneliti berperan aktif dalam mengumpulkan data melalui teknik. Ya, teknik-teknik tadi seperti apa? Ada melalui wawancara, kuesioner, atau observasi lapangan. Jadi dalam data primer ini lebih terfokus pada penelitian yang membutuhkan angket atau terfokus dalam penelitian yang bersifat kualitatif. Ya. Yang kedua itu terkait dengan, maaf yang kedua. Yang selanjutnya adalah yang ketiga itu sumber data sekunder. Ya, sumber data sekunder, ya data sekunder merupakan data yang sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. Ya, biasanya untuk tujuan selain penelitian yang sudah dilakukan, peneliti menggunakan data ini sebagai sumber informasi tambahan atau utama untuk mendukung analisis mereka. Ya, data sekunder ini ya, saya jelaskanlah lebih sederhananya adalah data yang dilakukan dengan data yang sudah dibukukan atau sudah dipublikasi atau sudah eh, pernah diolah oleh orang lain. Seperti apa? Ya, ini adalah laporan keuangan, seperti contohnya boleh dalam bentuk publikasi yang diterapkan oleh pemerintah dan sebagainya. Itu adalah data sekunder. Data sekunder ini tidak diperoleh langsung dari sumbernya, tetapi sudah dipublikasi atau sudah dirangkum oleh suatu institusi atau lembaga-lembaga. Itu data sekunder. Biasanya kalau data sekunder ini lebih terfokus pada penelitian-penelitian bersifat kuantitatif, yakni kalau rekan-rekan dalam akuntansi itu banyak mengambil data sekunder. Boleh, akuntansi juga boleh menggunakan data primer. Ciri-ciri data sekundernya adalah ya jelas dokumennya sudah ada tanpa ada kita melakukan pengumpulan kembali. Ya. Ini tersedia sebelumnya dan bukan asli pengumpulan langsung oleh peneliti. Yang kedua, dikumpulkan untuk tujuan lainnya dari data ini awalnya dihasilkan untuk keperluan berbeda seperti laporan perusahaan, catatan pemerintah, atau penelitian sebelumnya. Yang ketiga, lebih mudah diakses karena seringkali lebih cepat dan hemat biaya dibandingkan dengan pengumpulan data primer. Kenapa demikian? Kalau data sekunder kita fokus duduk di laptop misalnya mengambilkan data laporan keuangan di Bursa Efek Indonesia ya, buka situs web, nanti di situs web itu ambil perusahaan yang akan kita tuju dan ambillah laporan keuangannya tanpa kita terjun langsung ke lapangan dalam melakukan penelitian tersebut. Oleh karena itu, kalau dibandingkan biaya, lebih hemat data sekunder daripada kan data primer. Gitu. Dari segi waktu juga lebih hemat data sekunder dan data primer. Tetap berbalik lagi kepada rekan-rekan apa tujuan penelitiannya, kemana arah penelitiannya, apa menggunakan data primer atau data sekunder. Oke, untuk aspek asal data yang data primer dikumpulkan langsung oleh peneliti, sedangkan data sekunder itu dikumpulkan oleh pihak lain. Itu dari perbandingan data primer dan data sekunder. Kalau tujuannya spesifik untuk penelitian tertentu, sedangkan sekunder dikumpulkan untuk tujuan lainnya.
Kalau biaya dan waktu ya, kalau biaya dan waktu lah jelas, data primer lebih mahal dan memakan waktu. Ya, kenapa demikian? Karena kita langsung terjun ke lapangan, menjumpai respondennya, yakni biaya seperti ngeprint dari laporan, ngeprint dari angket, atau memberikan merchant dan lain sebagainya, itu membutuhkan waktu dan biaya. Nah, kalau data sekunder itu lebih hemat biaya dan waktu. Kalau relevansinya, ya data primer sangat relevan dengan penelitian. Kalau data sekunder itu tergantung pada data yang tersedia. Belum tentu data semuanya ada ya. Ada yang kita butuhkan belum tentu ada. Jadi, gunakanlah penelitian-penelitian yang datanya sudah ada. Jadi kualitas kendali, peneliti memiliki kendali jauh. Maaf, kendali penuh. Sedangkan data sekunder bergantung pada kualitas pihak lain. Kenapa demikian? Kalau data primer ya jelas ya, kita yang mengambil andil terhadap penelitian tersebut. Kita yang akan mendapatkan. Kalau kita malas mengambil data, pasti kita tidak akan mendapatkan datanya, data primer. Jadi data primer itu bergantung pada peneliti sepenuhnya. Sedangkan data sekunder itu tergantung kepada pihak lain. Kalau pihak lain tidak menerbitkan, kita tidak akan mendapatkan sebuah data. Gitu ya. Itu yang dimaksud dengan data primer dan data sekunder. Nah, nanti rekan-rekan tentukan saja pilihannya. Kita mau data primer atau data sekunder dan sesuaikan dengan judul yang rekan-rekan telah buat. Nah, di sini terkait dengan pengertian metode pengumpulan data, ya. Metode pengumpulan data itu adalah teknik cara atau aktivitas yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan sebuah data, ya. Pengumpulan data ini dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Sementara itu, instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Ya, instrumen pengumpulan data ini biasanya digunakan untuk data primer ya untuk data primer. Kalau kita data primer perlu adanya instrumen pengumpulan data aja. Nah, itulah pentingnya dalam metode pengumpulan data. Kalau tanpa adanya metode pengumpulan data, maka peneliti tidak akan selesai. Peneliti tidak akan jadi. Maka rekan-rekan harus memahami bagaimana cara mengumpulkan data atau metode-metode apa yang kita gunakan dalam pengumpulan data gitu. Nah, metode pengembangan data ada beberapa metode pengembangan data, masing-masing dengan kelebihan dan kekurangannya. Masalah yang teliti dengan menggunakan metode yang sangat meningkat nilai penelitian. Nah, ada tiga metode dalam pengumpulan data, utamanya dalam penelitian survei atau biasa disebut dengan penelitian field research atau bisa digunakan dalam metode primer atau pengumpulan data sebagai data primer. Nah, ini ya yang perlu perangkat-perangkat yang dibutuhkan oleh data primer. Yang pertama adalah wawancara, ya, adalah suatu proses interaksi dan komunikasi antara peneliti apa namanya, mata tatap mata yang secara live dengan responden yang akan kita teliti dengan menanyakan topik-topik yang diperlukan dalam penelitian. Jadi, di mana pewawancara diharapkan menyampaikan pertanyaan kepada responden secara lisan, jadi merangsang dari responden tersebut untuk menjawabnya dan menggali jawaban lebih jauh bila dikehendaki dan mencatatnya. Nah, jadi arah catatan ini harus memenuhi tujuan dari penelitian kita untuk apa. Jadi dari wawancara ini harus kita gali sepenuh-penuhnya dan gali serinci-rincinya apa yang kita butuhkan. Yang kedua adalah kuesioner. Kalau kuesioner ini daftar pertanyaan yang tertulis atau pernyataan ya. Kuesioner ini ada pertanyaan, ada pernyataan yang tertulis yang telah dirumuskan sebelumnya yang akan yang akan dijawab oleh responden yang biasanya dalam alternatif yang definisi yang sangat jelas. Ya, rekan-rekan mungkin pernah mengisi kuesioner. Jadi kuesioner atau angket ini adalah sebuah pernyataan atau sebuah pertanyaan yang akan dijawab oleh responden. Yang ketiga adalah observasi. Biasanya observasi lapangan atau survei observasi dilakukan dengan mengamati saja. Mengamati atau melihat atau mengobservasi sekeliling apa kejadian-kejadian yang ada pada sekitar kita. Nah, itu yang dijelaskan. Nah, ini yang dibutuhkan dalam data primer. Nah, hal inilah yang mengeluarkan biaya yang sangat besar kalau untuk data primer. Tapi jangan kecil hati kalau menggunakan data primer ini lebih analisis lebih tajam daripada data sekunder dan memegang kendalinya adalah peneliti, sedangkan data sekunder kita bergantung kepada pihak lainnya. Nah, ini ya bagi rekan-rekan dalam etika dalam pengumpulan data. Etika dan pengumpulan data bagi peneliti yang pertama adalah jelas kita harus menjaga privasi responden.
Yang kedua, peneliti tidak boleh mengemukakan hal yang tidak benar mengenai sifat penelitian kepada subjek. Kita harus melakukan penelitian yang secara jujur dan tidak boleh mengada-ngada. Yang ketiga, tidak mencampuri informasi pribadi, maka rekan-rekan nanti membuat kuesioner yang menggunakan data primer, maka kita jangan menyinggung hal-hal yang bersifat pribadi. Yang keempat adalah harga diri dan kehormatan subjek tidak boleh dilanggar. Yang kelima, tidak boleh ada paksaan kepada responden, jadi lakukan pendekatan yang lebih baik, melakukan pendekatan yang sangat intim dengan responden sebelum kita melakukan penyebaran kuesioner sebagai topik dalam pengumpulan data. Yang keenam adalah pengamatan non-partisipan, si pendapat mungkin tidak mencampuri hak dan kewajiban orang lain. Yang ketujuh, dalam studi lab, subjek harus diberitahu sepenuhnya mengenai alasan eksperimen. Nah, sebelum kita melakukan penelitian, kita jelaskan tujuan dan maksud kita untuk apa. Oke, nomor 8, subjek tidak boleh dihadapkan pada situasi yang mengancam mereka secara fisik dan mental. Yang kesembilan, tidak boleh ada penyampaian yang salah atau distorsi. Distorsi ini merupakan penyampaian yang secara hoax atau tidak benar untuk melaporkan sebuah data. Nah, perilaku etis responden ya, subjek telah menyetujui pilihan untuk berpartisipasi dalam sebuah studi. Harus bekerja sama sepenuhnya dalam tugas-tugas yang diberikan. Jadi nanti apapun yang kita lakukan, peneliti dimanapun yang akan kita lakukan, perlu persetujuan dari tempat penelitian kita terlebih dahulu. Jangan memaksa kehendak kita dalam melakukan sebuah penelitian supaya subjek atau tempat kita melakukan penelitian merupakan mitra kerjasama bagi peneliti dalam melakukan proses penelitian. Maka lakukanlah tempat penelitian yang telah disetujui. Yang kedua adalah responden juga wajib menyampaikan respon secara benar dan jujur. Jadi dampingilah responden saat kita melakukan penelitian. Nah, itulah ya beberapa teknik dalam metode pengumpulan data. Sekarang rekan-rekan yang telah membuat latar belakang masalah atau nanti membuat kajian teori, tentukanlah kita menggunakan data primer atau data sekunder. Baik, mungkin ada pertanyaan nantinya, silahkan rekan-rekan berdiskusi dan terkait materi hari ini, nanti apapun yang rekan-rekan kerjakan, silahkan kita diskusikan bersama. Baik, kita tutup pertemuan kita dengan pembelajaran video dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.